Gue yakin, di era sebuah update ini, kata FOMO itu udah gak asing di telinga lu. Fear of missing out, rasa takut ketinggalan, takut gak ikutan apa yang lagi viral dan apa yang lagi hype. Lu lihat temen lu liburan, langsung auto cek harga tiket. Lu lihat influencer pakai outfit brand mahal, langsung masukin keranjang belanja. Padahal, yang lagi viral belum tentu cocok buat lu. Yang lagi hits belum tentu bikin lu bahagia, dan seringnya malah bikin dompet lu kosong dan hati yang gampang insecure. Mari kita bedah lebih dalam. Kenapa FOMO ini bukan cuma sekedar tren atau gaya hidup, tapi bisa jadi luka tak kasat mata yang menggerogoti lu secara perlahan. Dompet lu sekarat dan lu nggak sadar itu bikin lu jadi budak. Iya, budak. Lu jadi budak nafsu sesaat, budak marketing, budak apa kata orang. Ingat bro, duit itu ibarat darah dalam tubuh finansial lu. Kalau terus-terusan lu buang buat hal yang gak esensial, lama-lama lu anjlok sendiri dan kesehatan mental lu terganggu sampai lu lupa rasanya jadi diri lu sendiri. Lu jadi sering ngebandingin diri lu sama orang lain. Lu ngerasa kurang cantik, kurang ganteng, kurang kaya, kurang sukses, dan lu mulai mendefinisikan kebahagiaan lu berdasarkan standar orang lain. Padahal yang lu lihat di media sosial itu cuma highlight real hidup orang. Yang jeleknya, yang susahnya, yang bikin mereka nangis tengah malam, mana ada yang di-share. Mereka cuma nunjukin the best version of themselves. Dan lu sibuk ngejar ilusi itu sampai lu lupa potensi terbaik di dalam diri lu sendiri. Lu jadi harus pakai topeng tiap hari buat senyum di depan banyak orang. Padahal hati lu sedang gak baik-baik aja. Dan lu mulai kehilangan identitas autentik lu. Ketika lu terus-terusan ngikutin tren, lu itu ibarat bunglon, berubah warna sesuai lingkungan. Lama-lama lu nggak tahu lagi warna asli lu apa. Lu jadi nggak punya prinsip sendiri. Setiap ada yang viral langsung ikutan. Ada yang hit sedikit lu langsung latah. Akhirnya lu jadi produk massal yang gampang diprediksi dan gampang dibaca. Padahal keunikan lu itu yang bikin lu menarik. Lu itu edisi terbatas, bukan cetakan massal. Gua kasih contoh di sekitaran kita yang mungkin pernah lu alami sendiri atau lu lihat di sekeliling lu. Pertama, jebakan nongkrong sultan. Lu mungkin punya temen yang lumayan FOMO atau diri lu sendiri. Dulu pas lagi hype banget kafe dengan arsitektur futuristik di tengah kota atau bar rooftop dengan view gedung-gedung tinggi yang indah, langsung bela-belain datang tiap weekend. Padahal budget lu lagi tipis banget. Lu rela ngutang ke temen cuma buat pesan mocktail yang harganya bisa buat makan seminggu, cuma demi 1-2 story dengan caption chill vibes. Tapi vibes yang lu dapet cuma sesaat, stressnya malah berkepanjangan. Kedua, demam just tip hype. Pas lagi hits banget sneaker atau tas yang cuma keluar limited edition, banyak banget yang ikutan PO atau just tip, rela nabung mati-matian, bahkan sampai puasa makan enak cuma demi sneaker yang harganya bisa buat DP motor. Ada yang bilang, ini investasi bro, nanti harga jualnya naik kok, santai aja. Lu tahu endingnya gimana? Pas mau dijual lagi, harganya udah anjlok karena trennya udah lewat. Dari situ kelihatan kan. Seringkali kita tuh cuma jadi konsumen pasif dari tren, jadi korban marketing yang cerdas tanpa benar-benar mikir value dan kebutuhan pribadi. Kita cuma jadi boneka pasar. Kita gak mikir apa benar-benar butuh, apa benar-benar suka. Yang penting ikut tren dulu biar gak dicap buper, gaul. Padahal yang kayak gini malah bikin lu jadi gak punya identitas. Hidup lu jadi kayak fotokopian, bukan original. Lu itu masterpiece lu sendiri yang seharusnya cuma ada satu di dunia. Gimana cara ngelawan virus FOMO ini? Pertama, belajar untuk pause dan tanya. Di era kecepatan informasi kayak sekarang,
Kita sering banget bereaksi secara instan tanpa mikir panjang. Jadi, sebelum lu buru-buru ikutan tren yang lagi viral, sebelum lu check out barang diskon, coba bro, ambil jeda, tanya sama diri lu sendiri. Ini beneran menarik bikin lu penasaran atau punya nilai lebih buat lu. Energi lu itu berharga banget. Jangan sampai cuma habis buat hal-hal yang sebenarnya nggak lu nikmatin sama sekali. Kadang selera pribadi kita itu jauh lebih otentik dan memuaskan dibanding ikut arus. Di media sosial banyak banget barang atau pengalaman yang seolah-olah wajib kita miliki. 2. Fokus pada value pribadi lu. Setiap dari kita itu unik bro. Kita punya prioritas, minat, dan hal yang benar-benar kita anggap penting dalam hidup. Apakah itu hubungan keluarga yang hangat, harmonis, dan penuh kasih sayang? Atau mungkin pendidikan dan ilmu yang bikin lu terus berkembang, dan hobi yang lu cintai mati-matian. Itu semua yang harus lu prioritaskan dan pegang teguh. Jangan biarkan feed sosial media dengan segala kilau dan filternya mendikte apa yang harusnya jadi nilai hidup lu. Fokus pada apa yang bikin lu merasa nyaman, bahagia, dan jadi diri lu sendiri. Karena ketika lu sejalan sama value pribadi lu, virus FOMO itu bakal auto mundur. 3. Berani jadi berbeda. Ini bukan cuma tentang melawan arus, tapi tentang merayakan keunikan diri lu sendiri. Karena apa? Karena hidup lu itu sepenuhnya milik lu. Ini perjalanan lu, keputusan lu, kebahagiaan lu. Bukan milik media sosial yang penuh standar gak realistis. Jadi diri sendiri itu jauh lebih keren, jauh lebih autentik, dan jauh lebih powerful. Lu tahu kenapa? Karena orang-orang yang tulus dan real itu akan jauh lebih menghargai lu yang apa adanya, dengan segala keunikan lu dan bahkan kekurangan lu sendiri. Orang yang autentik itu selalu punya daya tarik tersendiri. Mereka nggak perlu sibuk mencari pengakuan dari orang lain karena mereka tahu, karena mereka sudah punya validasi kuat dari diri mereka sendiri. Mereka tahu siapa dirinya, apa yang mereka suka, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka yakini. Berani beda itu bukan cuma tentang melawan arus, tapi tentang menemukan kebahagiaan sejati di dalam diri lu, dimana lu bisa merasakan bebas jadi siapapun tanpa beban ekspektasi. Ini tentang menemukan kekuatan dalam keunikan lu sendiri, kekuatan yang gak akan pernah lu temui kalau lu terus-terusan jadi bunglon media sosial. Setelah lu tahu gimana FOMO bisa nguras dompet, ngikis mental, dan ngilangin identitas lu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang orang lain punya, apa yang lagi viral, tapi apa yang lu punya yang bikin lu unik, apa yang lu beneran suka, tanpa perlu validasi dari siapapun. Dan yang paling penting, kapan lu mau mulai menulis cerita hidup lu sendiri dengan semua warna dan cerita unik yang cuma lu miliki. Ingat, hidup lu bukan buat ngikutin tren yang fana. Hidup lu adalah karya seni, dan lu adalah seniman terbaik untuk skenario hidup lu sendiri. Jadi mulai sekarang, jadi diri lu sendiri dan lihatlah bagaimana semesta akan menghargai keautentikan diri lu sendiri.